Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Nyai Hajah Nawal Nur Arafah dan Ibu Nyai Hajah Raudhah Quds. Yang saya hormati Direktur Penerbit Semesta Kreatif Alala, Ibu Nabilah Munsyarihah beserta timnya, dan segenap keluarga dan sahabat Alala dimanapun berada. Pertama, tentu saja sangat patut kita munajatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam rangka webinar parenting yang diselenggarakan oleh penerbit Semesta Kreatif Alala yang merupakan rangkaian acara Ramadan bersama Alala yang nanti akan ada beberapa sesi kegiatan dan kita bisa menghadirinya dengan penuh rasa bahagia insya Allah nggih, dan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mari bersama-sama kita melafadzkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, terutama syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang diakui oleh beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan acara webinar parenting yang diselenggarakan oleh Alala ini, mari kita membukanya dengan membaca Al-Fatihah dengan harapan semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan membawa kemanfaatan serta keberkahan bagi kita semuanya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan Fatihahnya. Selanjutnya sebelum kita memulai talk show kita pada pagi hari ini akan ada sambutan dari Direktur Penerbit Semesta Kreatif Alala yakni Ning Bella atau Ibu Nabila Munsyarihah. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat narasumber kita pagi hari ini, Ibu Hajah Nawal Nur Arafah Yasin, atau biasa kita panggil dengan Neng Nawal. Kemudian ada Ibu Hajah Raudhah Quds, atau kita biasa panggil dengan Neng Udoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka secara virtual dalam acara webinar parenting. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dan keluarga kita termasuk golongan yang mendapat rahmat Allah dan mendapat syafaat Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang semuanya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Neng Nawal dan Neng Udoh yang mau saya repoti untuk berbagi dan bertatap muka dengan keluarga komunitas pembaca Alala. Jadi saya ingin bercerita sedikit tentang dari mana inspirasi acara ini. Nah, acara webinar ini adalah salah satu atau yang pertama dari rangkaian acara Ramadan bersama Alala.
Jadi ala-ala itu ingin membuat acara seperti pasan, ya, pasan atau kilatan ya sama keluarga, ala-ala di rumah. Nah, kebetulan forum pertama ini adalah untuk orang tua. Kita akan ada beberapa kelas di setiap Sabtu sampai 3 Sabtu ke depan. Ini adalah Sabtu pertama. Sabtu kedua akan ada kelas menggambar komik untuk anak-anak. Kemudian ada kelas mendongeng di minggu ketiga, ke minggu depannya lagi. Dan di minggu terakhir ada kelas Aku Baligh dan Aku Siap, yaitu kelas persiapan balik untuk anak-anak putri usia 10-15 tahun. Kita tahu bahwa secara fikih, secara psikologis, secara kesehatan bahwa anak-anak yang akan mengalami haid itu butuh dipersiapkan. Nah, ala-ala ingin membantu orang tua dengan menggelar kelas tersebut. Saya nyuwun pangestu, semoga rentetan acara ini bisa lancar sampai akhir. Saya sangat berterima kasih kepada Ning Nawal dan Ning Undoh sudah kerso untuk rawuh di acara ini dan berbagi dengan kita semua. Jadi Ning Nawal ini dengan segala kesibukannya masih kerso untuk berbicara dengan kita. Saya pribadi mengenal Ning Nawal sudah sangat lama. Dulu kami bertemu di Tambak Beras ketika Ning Nawal mondok di sana. Jadi paman saya dan bibi saya dan pamannya Ning Nawal menikah. Kemudian kami menjadi saudara jauh. Alhamdulillah masih sambung silaturahim sampai hari ini. Ning Nawal ini yang saya kenal secara pribadi itu sangat concern terhadap dunia literasi. Beliau menurut saya sangat sungguh-sungguh ya, menyediakan buku untuk anak-anaknya dan membaca buku bersama dengan anak-anaknya. Kemudian Ning Udoh, kalau teman-teman ada yang hadir atau menyaksikan acara launching ala-ala bulan November tahun lalu, kita semua terpukau oleh penampilan Mas Nabi yang bisa maknani Nazom Alfiyah kalau Muhammad dan Wabnu Maliki, dan ketika saya tanyain hurufnya bisa jawab, padahal Mas Nabi masih kelas 2 SD. Nah, saya pribadi penasaran, meskipun saya tahu sedikit ceritanya ya, bahwa Mas Nabi ini mau semangat mondok di sebuah pondok yang punya metode cepat membaca kitab kuning, tapi menurut saya yang terutama, yang paling utama adalah komitmen Ning Udoh dan mungkin juga Gus Samton ya, yang sangat mendorong Mas Nabi untuk belajar itu. Nah, saya penasaran bagaimana kok bisa anak seperti Mas Nabi bisa dikondisikan untuk belajar sesuatu yang bahkan buat orang dewasa aja susah gitu. Nah, kenapa tajuk webinar ini adalah agar anak cinta ibadah, ilmu dan ibadah, agar anak cinta ilmu dan ibadah. Kenapa ini penting? Karena saya sering terngiang-ngiang kalimat Gus Baha ketika setiap kali saya mengerjakan proyek ala-ala. Jadi anak-anak ini mestinya kita pandang sebagai sebagai penerus kalimat tauhid, sebagai penerus sujud kepada Allah. Tidak ada cara lain selain mendorong anak-anak kita, menyemangati anak-anak kita untuk senang, untuk cinta terhadap ilmu dan ibadah kepada Allah. Oh ya, satu lagi yang menurut saya sangat otentik, Ning Udoh ini bersama Mas Nabi juga Mas Nabi itu sudah mulai puasa ketika Mas Nabi itu masih usia 3 tahun. Sekarang Mas Nabi mungkin udah usia 8 atau mungkin menjelang 9 tahun. Ini sangat khas di keluarga Ning Udoh di Malang. Saya juga pengen tahu bagaimana dulu tipsnya ya. Karena kita menjelang Ramadan ini, saya punya anak 4 tahun. Sudah saya sounding pakai buku ala-ala. Tapi mungkin nanti Ning Udoh bisa bercerita bagaimana membiasakan anak-anak untuk melaksanakan ibadah wajib, terutama sholat, puasa, dan yang lain-lain. Saya mohon maaf sebesar-besarnya pada Ning Udoh dan Ning Nawal, terutama apabila
dalam persiapan acara ini, bagaimana cara saya ngaturi panjenengan berdua ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya juga terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, semoga bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Demikian sambutan saya mewakili dari Penerbit Semesta Kreatif Alala. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Penerbit Semesta Kreatif Alala yang sudah menyampaikan sambutannya. Cantik banget Ning Wela hari ini, ungu-ungu. Sehat ya Ning? Sempat deg-degan kita karena kemarin kurang sehat beliau, alhamdulillah. Sepertinya semangat mengadakan webinar ini memberi efek positif terhadap kesehatan. Baik, kami sebelum melanjutkan, kami informasikan bahwa acara ini diselenggarakan oleh Penerbit Semesta Kreatif Alala, dan Penerbit Alala ini adalah penerbit buku yang menerbitkan buku-buku anak yang concern dengan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, rahmatan lil alamin, dan kebangsaan. Jadi Penerbit Alala ini sebenarnya sudah ditunggu oleh banyak sekali kalangan Nahdiyin, terutama untuk para emak yang menggerakkan perpustakaan di rumah ya. Jadi Penerbit Alala ini menjadi jawaban bagi para Nahdiyin, terutama dari kalangan ibu-ibu yang ingin anak-anaknya sudah mulai kenal dengan nilai-nilai aswaja, rahmatan lil alamin, dan kebangsaan sejak dini. Dan sampai saat ini Alala sudah menerbitkan 2 buku, yakni buku Kisah Ulama Pendiri Bangsa. Ini bukunya nggih. Kemudian yang kedua, spesial Ramadan, ini ada 2 buku yang sangat rekomendasi buat para balita maupun anak-anak di rumah. Ada buku aktivitasnya juga. Bukunya ini 2. Dan bukunya ini selain isinya yang oke, gambar-gambarnya juga dibuat dengan sangat serius, menyenangkan sekali, dan harganya sangat terjangkau. Menurut saya yang sudah sering membeli buku-buku anak. Terima kasih untuk Penerbit Alala. Semoga ke depan makin banyak lagi buku yang diterbitkan. Request ya Bu Direktur, kalau bisa setahun ada 3 buku gitu minimal. Biar kita emak-emak ini nggak kehabisan amunisi buat anak-anak. Ya, amin, amin. Dan Pantunganipun kongko istiqomah. sahabat Alala dimanapun berada, terutama narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini, jujur sebenarnya saya ini deg-degan, deg-degan sekali di hadapan Ning Nawal dan Ning Raudhah, Masya Allah. Terima kasih untuk Direktur Alala yang sudah menunjuk saya sebagai moderator. Dan saya ingatkan kembali bahwa ini adalah acara pembuka dari rangkaian acara Ramadan bersama Alala yang akan diadakan sampai dengan tanggal 1 Mei. Dan masih ada 3 acara lagi, yakni nanti ada acara menggambar komik untuk tanggal 17 April, untuk tanggal 24 April nanti ada kelas mendongeng, dan tanggal 1 Mei nanti ada kelas Aku Balik dan Aku Siap. Wah, menarik sekali nggih. Menarik sekali ini acara dari Alala. Jadi Alala ini selain menerbitkan buku juga sangat concern terhadap mendidik anak-anak dari sejak di rumah dan sejak dini. Nah, terbukti dengan acara Ramadan ini dibuat dengan beberapa kelas yang oke punya. Terima kasih sekali lagi untuk Alala, dan semoga nanti ke depannya semua sahabat dan keluarga Alala dimanapun berada tidak bosan untuk selalu update dan mengikuti kegiatan yang dipersembahkan oleh Penerbit Alala. Bisa follow Instagramnya @alalakids.id untuk info-info selanjutnya. Baik, terima kasih tadi untuk informasi yang sudah kami sampaikan. Saatnya kami mulai untuk untuk acara inti, yaitu diskusi kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan ilmu-ilmunya nanti oleh Ning Nawal dan Ning Raudhah. Saya izin membacakan sedikit untuk profil kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Sebentar nggih, mohon izin untuk saya cek dulu, sepertinya tadi ada gangguan teknis di salah satu narasumber kita. Mungkin Mbak Admin nanti bisa bantu nggih,
Mbak Admin. Sambil saya membacakan profil singkat dari kedua narasumber kita. Profil singkat dari narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Nyai Hajah Nawal Nur Arafah Yasin atau yang lebih dikenal dengan Ning Nawal. Beliau ini adalah putri dari Kiai Haji Ibnu Ubaidillah Arjawinangun Cirebon yang juga merupakan istri dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu Gus Taji Yasin Maimun Zuber. Beliau ini pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, pernah juga di Pondok Kajen Pati dan kuliah selama Ma'had di Damaskus, Syria. Nawal dan Gus Yasin dianugerahi 4 putra dan putri hingga saat ini. Adapun kesibukan beliau saat ini berkhidmah pada masyarakat sebagai Ibu Wakil Gubernur Jawa Tengah, sekaligus mengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar 4 di Sarang, Rembang. Wah, saya sudah tidak bisa membayangkan bagaimana sibuknya beliau ini. Maka benar sekali, ini suatu hal yang kita syukuri sekali bahwa Ning Nawal ini kerso hadir di tengah-tengah kita bersama. Direktur kita ini jeli sekali kalau nyari narasumber nggak kaleng-kaleng. Subhanallah. Sugeng rawuh Ning Nawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak. Selanjutnya Ning Hajah Raudhoh Put. Kalau tidak salah panggilannya biasanya Ning Udoh nggih. Sapaan akrabnya Ning Udoh. Beliau ini putri ketiga dari pasangan Ki Haji Ahmad Mustafa Bisri dan Ibu Nyai Hajah Siti Fatmah almarhumah. Beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin. Dan selain di bawah asuhan keluarga pesantren, beliau juga mendalami kitab di pesantren Hidayatul Muqtadiat Lirboyo sambil menghafal Al-Quran, Masya Allah. Beliau adalah istri dari Ki Haji Ahmad Samton Masduki yang saat ini menjadi jajaran pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Mergosono, Malang, dan ibu dari 3 putra yaitu Gus Naji, Gus Naki, dan Gus Nabi. Ini cowok semua, belum ada ceweknya gini nggih. Kesibukan beliau adalah hikmah di Pondok Nurul Huda Mergosono, mengajar tahfidz untuk santri putri dan mengkaji kitab kuning. Masya Allah, rupanya profil narasumber kita ini semuanya sibuk semua. Dan berarti para peserta di sini, kita ini kalau tidak memanfaatkan momen ini untuk belajar ngangsu kawro kepada beliau ini eman sekali. Karena belum tentu di sana-sana ada yang bisa menghadirkan beliau berdua. Promo ya, tipis-tipis, hanya ala-ala yang bisa. Baik, Ning udah tesih hadir nggih. Ning, semoga tidak gangguan sinyal. Tadi sepertinya sempat ada gangguan sinyal. Oh, ini sudah hadir, alhamdulillah. Baik, ini kita nanti modelnya kita talk show mawon nggih, ke talk show saja karena kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tetapi sebelum ada dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini, bolehlah kiranya Ning Nawal dan Ning Udoh mohon untuk bisa sedikit sharing pengalaman bagaimana menanamkan kecintaan anak terhadap ibadah. Karena kalau ibadah, karena ini cinta gitu. Kalau cinta itu berarti memang benar-benar dari hati, bukan cuma sekedar disuruh sholat, iya bergerak, tapi sebenarnya itu dia itu nggak suka gitu. Tapi ini benar-benar dia udah cinta ya gitu. Kalau Ning Udoh putranya sudah berpuasa di usia 3 tahun, saya berasa remahan rengginang di bawah kaleng kongguan. Ketika anak saya mau 8 tahun dan masih tarik ulur, nanti puasanya maghrib, apa duhur, apa asar gitu ya. Ya dan juga dari info yang kami dapatkan Putri Ning Nawal sendiri ini juga di pondok kerennya Masya Allah diakui oleh semua banyak pesaing ya, sampai wali santri dari para pesaingnya pun ikut langsung ngefans gitu. Kalau bisa nanti ala-ala bikin lah yang anak dan ibu juga gitu loh. Pak Bu Direktur mohon ya ini request ini. Kita tuh pengen ngerti gimana gitu ya. Gitu. Apalagi sudah 4 putra-putrinya dan masih cantik ya Allah. Saya yang baru anak kedua gitu ya, sama direktur ini juga Bu Direktur ini anaknya baru 2 tapi kita berdua sering stres. Gimana dengan putra-putri 4 atau 3, Masya Allah. Jadi monggo Ning, dari Ning Nawal dulu sharing pengalaman nih, gimana nih caranya dari mendidik anak-anak di rumah biar bisa cinta sama ibadah gitu. Monggo Ning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Matur nuwun sanget yang saya hormati Ibu Nyai Raudhah Quds ingkang kula ajeng-ajeng berkahipun. Dan yang saya hormati, Ning Nabila yang sangat menginspirasi, luar biasa sekali. Saya mengenalnya semenjak beliau masih SD. Kita awal-awal dulu lihat film India Kuch Kuch Hota Hai ya. Zaman dulu ya. Dan sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih sebelumnya sudah dikirimin cahaya Ramadan yang sangat luar biasa sekali. Semoga semakin produktif, semakin banyak karya yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya untuk pagi hari ini. Dan satu kehormatan bagi saya juga bersama Ning Nabila dan Bu Nyai Raudhah Quds untuk ngangsu kaweruh dan moderator yang sangat luar biasa Mbak Fatiatus Saadah. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk prinsip pengasuhan saya pribadi untuk saat ini itu ada beberapa garis yang harus saya garis besar. Yang pertama adalah saya harus menjaga fitrah Islamiah anak. Itu biasanya saya kenalkan terlebih dahulu nazam akidatul awam. Jadi karena memang di lingkungan sarang itu setiap maghrib itu wajib ketika mau jamaah itu wajib membaca akidatul awam. Dari situ tidak ada proses untuk menghafal secara langsung. Tetapi karena saya kenalkan jamaah maghrib ini dengan ikut membaca akidatul awam bersama dengan para santri di pondok, lama-lama menjadi hafal. Terus kemudian kita bacakan setiap malam itu buku Sirah Nabawi yang saya beli dari Ning Nabila. Jadi ada ritual setiap malam itu membaca Sirah Nabawi. Kemudian mengenai bagaimana pembiasaan ibadah, karena memang saya di pesantren, itu saya ikut sertakan dengan kegiatan para santri begitu. Termasuk jam tahfidz itu di rumah saya sudah patenkan karena kebetulan sepupu-sepupu juga memiliki jam tahfidz dan ritual ibadah yang kita barengkan dengan Kang dan Mbak santri, itu akhirnya sangat-sangat mempermudah. Kemudian ketika akidatul awam ini sudah hafal, kemudian saya ceritakan sedikit-sedikit ya untuk lebih memahamkan. Kemudian untuk fitrah Islamiyahnya. Kemudian untuk garis besar yang kedua adalah bagaimana saya berusaha untuk mengembangkan potensi pikir, karsa, rasa anak ya. Potensi pikir, rasa, karsa, dan kerja anak ini saya juga selain di sekolah formal, kemudian saya coba menggali apa sih potensi dan minat bakat anak ini. Saya tidak memaksa untuk memberikan apa yang harus saya inginkan, tetapi anak memang cenderung untuk apa. Kayak misalnya anak yang pertama ini dia cenderung suka untuk membuat suatu karya dari bahan-bahan bekas misalnya. Kemudian saya dampingi lewat pembelajaran YouTube atau saya belikan buku-buku tentang itu. Kemudian
Untuk yang ketiga, bagaimana karakter dan akhlak ini juga menjadi garis besar bagi saya. Bagaimana ini saya temukan dari Mic-nya ketutup, Ning. Nyun sewu. Mic-nya ketutup nih. Masih ketutup. Oke. Ampun. Ya, untuk bagaimana mengembangkan karakter anak ini saya sangat terbantu sekali dengan beberapa buku, ya kan, tentang bagaimana mengelola emosi anak. Saya juga beli di Nina Bila ini. Kemudian kedua dengan buku Batita. Jadi itu serialnya itu lengkap, sehingga ketika saya meminta untuk anak ini sikat gigi, itu saya bacakan buku saja, bacakan buku, kemudian dari cerita tersebut, kemudian saya sisipkan beberapa pesan ya. Dan kembali lagi setelah itu, setelah membaca buku itu tidak hanya selesai pada anak memahami saja, tetapi yang lebih berat adalah saya menerapkan bagaimana jadi salah satu habits itu sampai paling tidak 1 bulan dia bisa melakukan itu dengan baik. Kemudian setelahnya tanpa disuruh alhamdulillah bisa melakukannya sendiri. Lah ini juga perlu kerja keras untuk bagaimana bisa menjadi salah satu habit yang positif bagi anak begitu menurut saya. Kemudian memang target kami sendiri untuk anak-anak ini jadi nyelengi tahfidz, nyelengi Quran begitu. Untuk kitab, jadi saya masih memakai fasolatan terlebih dahulu untuk awal-awal. Bagaimana anak-anak saya bacakan lewat Pegon ya. Selain memang siang ini juga sekolah dinia. Jadi di rumah itu yang paling pertama kali itu membaca Pegon lewat fasolatan tersebut, kemudian menghafal ya, menghafal doa-doa sholat, kemudian dan sebagainya sampai habis. Bahkan ketika sholat-sholat sunnah juga seperti sholat gerhana dan lain sebagainya itu juga saya baca. Kemudian setelah Aqidatul Awam itu sudah selesai, kemudian anak-anak fasolatan itu sudah selesai, kemudian anak-anak saya ajarkan untuk bagaimana menghafal Jurmiyah Jowo begitu. Jurmiyah Jowo ini karangan dari kiai dari Cirebon ya. Lebih mempermudah daripada untuk awal-awal untuk membaca Jurmiyah yang matan. Itu saya sudah coba yang Jurmiyah matan, sangat sulit sekali. Tetapi dengan Jurmiyah Jowo ini bisa ada di download di Google, ada Jurmiyah Jowo. Itu lebih mudah, dan ketika kemudian Jurmiyah Jowo itu sudah selesai, kemudian ketika dikenalkan dengan Jurmiyah matan itu mereka langsung bisa nyambung begitu. Kemudian untuk jam tahfidz sendiri, karena pagi itu sekolah MI, kemudian siang sekolah dinia, kemudian sore sudah kita kita untuk belajar fasolatan, kemudian habis maghrib itu mereka nambah begitu. Mereka nambah nanti habis subuh sebelum berangkat sekolah, mereka kemudian deresan. Lah kalau nambah itu mereka sudah bisa tidak terlalu kesulitan. Tetapi ketika deresan itu Masya Allah harus sangat luar biasa pendampingannya ya. Tetapi kembali lagi bahwa tahfidz itu ternyata teknik yang paling cepat adalah bagaimana habituasi ya. Jadi dibiasakan untuk binadzor. Ketika binadzornya itu lancar, maka secara refleks mereka akan menghafal dengan mudah. Lah, untuk alhamdulillah yang pertama sudah mesantren di
di Hamalatul Quran di Jombang di Jogoroto ya, laki-laki. Ini juga sangat karena kenapa saya memilih di situ karena di situ dibiasakan untuk membaca binatur satu hari itu sampai sekitar 8 juz. Jadi ketika duha itu ada baca binatur saja 5 juz secara bersama-sama, kemudian dilanjutkan setelah duhur, setelah asar dengan setengah-setengah juz begitu. Dan itu ketika sudah biasa, binaturnya sudah lancar, itu terus kemudian ketika menghafal banyak yang refleks, banyak yang keluar dengan refleks begitu. Ya, jadi itu ya biasanya kemudian secara garis besar begitu. Kemudian juga bagaimana yang paling penting juga mengembangkan bagaimana potensi kesehatan anak ya. Jadi kita arahkan bagaimana anak ini melakukan segala aktivitas ini dengan baik begitu. Tanpa harus kita melakukan tekanan-tekanan ya, baik kesehatan kesehatan psikis ataupun kesehatan fisik begitu. Jadi begitu sih secara garis besar, saya harus menjaga bagaimana fitrah, kemudian menjaga bagaimana potensi tadi pikir, rasa, karsa, dan kerja, kemudian bagaimana juga saya menjaga prioritas untuk awal sebagai target itu saya fasolatan, akidatul awam, dan terus kemudian menyelengi tahfidz. Kemudian yang terakhir bagaimana saya mengembangkan kesehatan anak tersebut begitu. Dan tentunya kembali lagi bahwa dalam pola pengasuhan ini yang paling memberikan kontribusi yang sangat banyak adalah bagaimana menjadikan buku ini sebagai pendamping. Sangat luar biasa manfaatnya dalam baca buku, bahkan bisa mengurangi ketegangan dan kecemasan ya yang dialami anak ya dalam melalui masa tumbuh kembangnya itu. Jadi setiap kali ada permasalahan, saya selalu cari ada buku apa yang sesuai dengan itu. Ketika sudah dibacakan buku, tanpa saya harus menerangkan lebih banyak, ya mereka sudah paham dan mereka juga sangat interest dengan itu begitu. Jadi mungkin itu ya. Nanti saya juga ingin dengar bagaimana yang sangat luar biasa Ningdoh ini sudah sering juga saya mendengar putranya kalau ceramah di di Facebook beliau, wah sangat luar biasa sekali, masih dalam usia yang sekitar 3 atau 4 tahun ya Ning. Sangat luar biasa. Jih, matur nuwun sangat. Nah, nanti bisa sharing dengan ibu-ibu yang hebat ya. Matur nuwun sangat ngapunten. Matur nuwun, terima kasih kami sampaikan kepada Ning Nawal sharing yang sangat luar biasa. Nanti kita sambung di sesi pertanyaan atau tanya jawab. Selanjutnya kami persilahkan kepada untuk sharing pengalamannya juga yang pasti juga sangat dinantikan oleh semua sahabat dan keluarga Alala dimanapun berada. Monggo Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur nuwun kesempatan yang diberikan kepada saya siang ini untuk Nabila, untuk Mbak Fatia, Ning Nawal, terus pundi kabar. Saya itu Nowo Ustaz Yasin itu kan masih ponakan gini nggih. Jadi nggih bule, kula nimbali-pun nggih bule. Yang sering ketemu yang sering ketemu itu tambah Gus Yasin nggih. Sering ketemu pas dedek jabat itu. Tapi kalau nggih, kalau jarang derek gini. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Nabila, Mbak Fatia, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Masya Allah tadi saya sudah mendengarkan nopo sharing dari Ning Nawal, luar biasa nggih. Beliau masih bisa menyempatkan untuk mengurus langsung anak-anaknya di tengah kesibukan. Kalau saya sih ya di rumah saja. Nah, alhamdulillah anak-anak saya ya ketiga-tiganya laki-laki. Nah, semuanya nopo dibesarkan di lingkungan pesantren yang itu artinya mereka lebih mudah untuk memberikan pengaruh
pengaruh baik ya dalam hal ibadah. Jadi setiap kali ada jamaah, kalau di sini di Malang gitu kalau jamaah itu mesti ada belnya, teng 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 gitu. Ayo semuanya. Jadi semua kegiatan yang mereka sedang lakukan, main, apa baca buku, apa lihat TV, lihat kartun langsung harus berhenti, harus ikut jamaah. Jadi itu yang turut memudahkan kami. Kebetulan saya dan suami itu punya harapan yang sama, yaitu bahwa kami pengen, cita-cita kami, harapan kami itu anak-anak kelak itu lebih baik daripada kami. Kami banyak kekurangan, kami pengen anak-anak itu kekurangan-kekurangan kami ini bisa diperbaiki dan anak-anak bisa menjadi lebih baik daripada kami. Jadi sebenarnya cita-cita suami itu ketika selesai TK, anak-anak harus mondok. Kalau saya sendiri sebagai ibu ya tentu banyak nggak teganya. Nah, habis TK dia bisa apa? Belum bisa apa-apa. Sementara suami sendiri juga dia mulai mondok pada SMP. Jadi saya kadang protesnya, jenengan aja habis SMP baru mondok, anak-anak habis TK sudah mondok gitu. Tetapi yang cita-cita suami itu berhasil baru di anak ketiga, di Nabi. Kebetulan di kakak-kakaknya, Naji dan Naki, itu ketika mereka usia SD itu masih ditunggui sama eyang-eyangnya. Eyang-eyangnya masih sugeng di sini. Jadi yang melarang eyang-eyangnya, jangan masih terlalu kecil. Jadi suami ya mau nggak mau nurut. Nah, akhirnya kemudian kami berikan masukan-masukan tentang agama itu sendiri. Kami sendiri ya kami ikutkan ya semacam TPQ ya bersama dengan sepupu-sepupunya begitulah. Jadi awal-awalnya juga seperti itu. Baru yang Nabi ini ketika selesai TK, belum lulus TK ya, dia sudah disondeng gitu, sudah dikasih pengertian gimana mau nggak kalau habis TK mondok? Mau, ternyata anaknya mau gitu. Tetapi kemudian ketika kami waktunya dia untuk sekolah, untuk lulus TK, kami mencari pondok yang sesuai dengan anak ini, dengan kami, itu kok ternyata tidak mudah. Terutama jarak ya, karena jarak jauh kami masih agak khawatir kalau melepas pengennya yang dekat-dekat, ternyata yang dekat-dekat juga tidak ada. Akhirnya ada satu lembaga pendidikan di Lawang. Lawang itu sekitar 40 atau 50 km ya dari Malang. Itu yang lembaga pendidikannya bagus menurut suami saya dan saya setuju. Nabi juga ketika ditawari sekolah di situ dia mau, tetapi karena jarak jauh kurang lebih 45 menit lah dari rumah, nggak mungkin kita setiap hari ngantar. Jadi saya carikan pondok di sana, ternyata nggak ada. Nah, pondok yang untuk anak seusia Nabi. Akhirnya jalan keluarnya saya titipkan ke kepala sekolahnya, kebetulan kami kenal baik, dan beliau menerima, kebetulan anak-anaknya sudah besar-besar dan sudah mondok semua, jadi di rumah sendirian sama suami, ya sudah saya mau menerima Mas Nabi, biar punya anak lagi katanya gitu. Jadi latihan mondok mulai dari SD itu, tapi karena emaknya ini masih belum tega, jadi setiap akhir pekan dijemput pulang gitu. Jadi seminggu mondok. Ya di sana kegiatannya Nabi pagi sampai siang sekolah, kemudian sore ada diniyah yang belajar membaca Quran, belajar tentang fikih yang dasar-dasar, kemudian akhlak dan akidah. Dan malamnya belajar sebentar, terus sudah istirahat. Begitu saja kegiatannya, tidak ada interaksi dengan santri lain karena belum ada santri. Untuk kakak-kakaknya memang setelah SD, setelah mereka ikut TPQ selama usia SD, setelah SD mereka mondok masing-masing. Tapi di sekitar Malang saja juga tidak terlalu jauh. Ya, alhamdulillah sekarang si kakak sudah kelas 3 SMA. Ambil mondok, yang nomor 2 sudah kelas 3 SMP. Mondokannya semuanya. Oke. Dan untuk Nabi ini memang nopo yang disebut-sebut tadi, Nabila juga bilang katanya istimewa. Memang perlakuan kami tidak
di luar membandingkan ya, kami tidak mau membandingkan antara anak-anak kami, semuanya punya kelebihan dan kekurangan, punya keistimewaan. Tetapi untuk Nabi ini memang perlakuan kami itu agak berbeda. Karena ya mungkin nopo apa yang saya baca, dari apa yang saya baca, dari apa yang saya dengar, nasihat-nasihat dan macam-macam, banyak masukan-masukan itu termasuk pada suami saya, itu kemudian kami sepakat untuk apa namanya mengajari Nabi untuk sesuatu yang berbeda dibanding kakak-kakaknya. Nabi ini ketika belum berjalan, belum usia 1 tahun, belum berjalan, itu ketika ayahnya bangun malam, qiyamul lail itu, abuyanya bangun malam itu Nabi dipindah. Jadi dari tempat tidurnya dipindah ke dekat ayahnya. Jadi katanya ayahnya, abuyanya itu pengen kayak di itu loh mah, di Tarim atau di Yaman tuh anak-anak kecil, bayi-bayi merah itu dibawa ke masjid. Aduh, nggak dingin tak kalau di masjid, ya enggak, kita di sini aja di rumah latihan. Nah, setelah Nabi bisa jalan, kemudian bisa mulai mengikuti gerakan-gerakan sholat, mulai dibangunkan, diajak wudhu, ya ngeten lah anak seusia situ. Allahu Akbar, lalu terus sujud tidur. Sujud tidur sudah hanya 1 rakaat, ya seperti itu, awalnya seperti itu. Dan alhamdulillah saya tidak tahu apakah itu ada asarnya, ada pengaruhnya, tapi Nabi ini kok gampang diajak mau ngaji, diajak seperti ya yang disaksikan Nawal itu di YouTube-nya itu. Jadi awalnya itu. Jadi kalau pengasuhan pendidikan ya jujur saya dibantu oleh lingkungan, anak-anak juga sebagai selalu ditanamkan. Adik ini cucunya yang Mas Duki, cucunya Mbah Kung Suhabisri, jadi harus hebat seperti mereka, kayak gitu. Itu ditanamkan mereka. Tapi nggak bisa seperti nggak bisa seperti Mbah Kung. Ya kalau sekarang ya tentu nggak bisa, tapi harus kita bisa kok mulai belajar sekarang. Mungkin mama atau abuya nggak bisa kalau sama seperti sama seperti Mbah Kung, tapi kita pengen ada anak-anak kita yang mau kalau jadi yang bisa apa, kalau jadi Mbah Kung bisa apa gitu kan, tanya-tanya kan anak-anak seperti itu. Saya ceritakan, dia tahu kemudian Mbah Kungnya bisa kemana-mana, bisa bermanfaat untuk orang banyak dan sebagainya. Termasuk yang bikin Nabi tertarik, berminat itu karena Mbah Kung itu followernya banyak ya. Followernya banyak. Mbah Kung di YouTube subscribernya banyak ya, kayak gitu, itu membuat dia minat. Oh ternyata, nah itu Mbah Kung ngapain sih? Mbah Kung ngaji, nak. Mbah Kung ngaji aja. Jadi adik juga bisa. Jadi awalnya seperti itu. Jadi alhamdulillah ya mengenai ibadah, sholat, puasa dan lain-lain ya semuanya selain dimudahkan oleh lingkungan juga kami berusaha untuk tidak pernah absen untuk memberi contoh. Jadi dia anak-anak berpikir bahwa kalau dia disuruh orang tuaku juga melakukan. Jadi nggak hanya ayo kamu ngaji, mamanya nggak ngaji gitu hanya. Kamu baca Quran, mamanya nggak baca Quran gitu. Atau kamu sholat malam, mamanya tidur kayak gitu itu. Jadi dia tahu, oh mamanya juga bangun, mamanya juga abahnya juga seperti itu. Jadi saya selalu ingat dari pesan-pesan dari orang tua, juga mertua, bahwa kalau pengen anaknya baik, orang tuanya juga harus berusaha untuk baik gitu. Biar anak-anak itu tahu, melihat, oh inilah yang dilakukan oleh orang tuaku dan aku pasti bisa. Jadi begitu ya, awal-awalnya seperti itu. Mungkin ngoten Neng Fatia sementara. Atur nuwun. Terima kasih kepada Neng Udo atas sharingnya. Saya sepanjang sharing 2 narasumber ini melongo sambil pingin nangis gulung-gulung. Saking merasa tertampar-tamparnya dan saking merasa keren sekali gitu ya. Baru ini saya mengikuti seminar parenting ya, yang benar-benar berasa kayak di gitu, jelek-jelek di hati Neng Estu. Kita harus banyak belajar sama Neng Nawal dan Neng Udo ini.
Baik, ini kita langsung ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya. Jadi nanti urutan-urutan pertanyaannya nanti kami bacakan yang sudah masuk melalui pendaftaran pada admin, baru kemudian yang ada di chat ini. Ngoten nggih? Pertanyaannya nanti nanti gantian mawon nggih Ning, gentosan dari Ning Nawal terus nanti ke Ning Utuh gitu. Jadi bolak-balik. Kangge Ning Nawal, untuk Ning Nawal ini pertanyaannya ini nih nomor dua putra pertama leres tahfidz nggih. Apa anak-anak memang meminati sendiri mondok dan tahfidz? Terus perkembangan anak-anak yang tahfidz sejauh ini bagaimana? Monggo Ning Nawal. Nggih, matur nuwun sangat pertanyaanipun. Insyaallah. Nggih, sementara ini kedua anak nggih tahfidz memang dari awal ya nopo nggih memang angen-angenipun jadi sebelum kitab nopo jadi mau saya biasakan untuk tahfidz terlebih dahulu. Jadi pada waktu masih bayi itu sudah saya biasakan untuk mendengar Quran kadang-kadang 1 hari 1 juz terus begitu. Kemudian langsung saya tidak menggunakan iqra bata sa kayak gitu, tidak sampai rampung kadang-kadang karena ketika sudah bisa baca Quran kemudian langsung pindahkan ke Quran begitu. Ya itu sih sebenarnya bagaimana ya, jadi ya itu sih cuma pilihan saja sebenarnya nggak bisa jadi karena ternyata lebih cepat ketika sudah bisa baca, kemudian saya biasakan langsung ke Quran. Lah setelah itu langsung saya masih jadi kedua anak yang pertama, kedua itu umur 4 tahun sudah hafal juz amma. Seperti Azki itu 4 tahun sudah hafal juz amma, yang Afa itu 5 tahun hafal juz amma. Itu dengan cara 1 ayat saya bacakan, dia sedang main apa lagi nyusun apa itu tak suruh bacain misalnya qul huwallahu ahad, itu saya ulang-ulang sampai dia bisa begitu. Kalau misalnya pas saya pergi, saya titipkan sama yang ngomong kadang, ini waktunya ayat ini diulang-ulang begitu. Terus alhamdulillah akhirnya bisa hatam yang juz amma. Lah dari juz amma itu terus kemudian tertarik sendiri akhirnya. Sebenarnya ya bukan pilihan anak secara pure, jadi kita arahkan memang dari kecil, dari mulai bayi. Yang anak saya yang nomor 4 ini juga masih 1 tahun, saya biasakan untuk lewat speaker atau apa, setiap hari 1 juz, kadang 1 juz begitu. Kalau misalnya sampai pas waktu krodit ya paling tidak juz amma itu sampai selesai saya perdengarkan juz amma. Kemudian setelah juz amma selesai, kemudian biasanya dia mau yasin karena kalau hari Jumat setelah sholat maghrib bareng-bareng sama jamaah kan, terus kepengen hafal. Itu karena terus dimotivasi terus sih. Tapi ya begitu, kadang-kadang saya juga harus pakai reward. Kalau misalnya juz 1 sudah selesai, nanti mau minta apa? Itu kadang-kadang ya ini menurut beberapa teori pengasuhan ini katanya tidak baik, tapi ketika saya saya laksanakan ini sangat ini bermanfaat sekali. Jadi kadang-kadang juga menggunakan hadiah atau reward itu. Kemudian alhamdulillah sekarang yang BARP itu ketika sebelum mondok masih punya celengannya, ketika itu umur 11 tahun ya, masih sekitar 4 juz. Kemudian sekarang mondok belum ada 1 tahun ya, alhamdulillah sudah mendapatkan 8 juz. Yang Azki yang anak kedua ini sempat mondok di Kudus tapi tidak kerasan, hanya beberapa bulan. Kemudian saya bawa pulang.
Tapi permasalahannya karena ada amanah baru untuk terus kemudian lebih banyak stay di Semarang, sehingga ini yang memang menjadi sebuah tantangan baru. Dulu pada waktu disarankan, saya didukung oleh lingkungan ya, jamaah ngaji sudah tadi seperti Ningdoh ngendikan tadi bahwa ada bel ini itu masih apa namanya bisa membantu. Tapi setelah di Semarang kemudian ini yang menjadi salah satu tantangan ya. Jadi akhirnya yang kita lakukan adalah menciptakan suasana sendiri untuk terus kemudian bisa berjamaah bareng, terus kemudian bisa ngaji di apa namanya sesuai dengan jadwalnya. Jadi anak-anak itu kita biasakan untuk membuat rutinitas jadwal rutinitas sendiri ya. Jadi bagaimana praktek disiplin positif ini saya awali dengan bagaimana dia membuat jadwal dan beberapa kesepakatan secara bersama. Jadi anak-anak nanti disuruh nulis sendiri, terus kemudian kadang-kadang milih sendiri mau jam berapa ngajinya, mau ini. Dan kalau di Semarang ya agak susah itu jamaah ya, karena kalau siang duhur sama asar kan sepi di rumah, Abi juga masih di kantor, jadi kadang-kadang jamaah masih sendiri-sendiri. Jadi kalau maghrib isya masih bisa karena ada jamaah bareng-bareng di musola begitu. Jadi itu tantangan baru saya ketika tidak didukung dengan lingkungan pesantren ya. Jadi saya harus menciptakan lingkungan itu yang bagaimana terus kemudian ketika memilih harus pindah sekolah juga pada waktu itu saya memilih yang memang ada basic agamanya. Terus kemudian saya pilih homeschooling karena saya harus bolak-balik ke Semarang-Sarang. Jadi ketika ke Sarang ya sekolahnya daring, ketika di sini dia ditemenin sama gurunya. Kemudian tahfidz masih dilanjutkan dengan jadwal yang sama. Saya harus nyemak sendiri. Kadang-kadang boleh ketika satu hari males, tapi besok nanti ditambali. Jadi sesuai dengan kemampuan juga, bisanya nambah satu hari berapa. Ketika awal-awal satu ayat ya enggak apa-apa. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan nanti tambah lagi ya. Nanti tambah lagi sampai sekarang alhamdulillah kalau yang ASKI itu setengah kaca pagi, setengah kaca sore, bisa satu kaca. Nanti kemudian kalau hari libur Selasa Jumat bisa deresan begitu. Kalau sudah yang di pondok ya sudah menggunakan jadwal pondok dan alhamdulillah sudah bisa adaptasi. Setengah tahun awal ini sudah mendapatkan 8 juz. Sedangkan ASKI sekarang sudah mau ke 9 juz, masih 4 tahun ya. Masih 4 tahun, masih kelas 4. Masih kelas 4 sekitar 9 tahunan begitu. Jadi itu yang tantangan baru ketika harus di lingkungan yang baru ya. Kados ngaten. Mungkin cukup ya, nanti bisa diskusi lagi. Monggo. Terima kasih Neng Nawal atas penjelasannya. Sekaligus tadi ada beberapa pertanyaan yang secara tidak langsung sudah terjawab nih. Karena tadi ada yang pertanyaannya sama Neng tentang tantangan itu kan kalau di pondok lingkungannya gampang gitu. Gimana dong kalau yang di luar pondok? Nah, itu tadi para pemirsa sudah mendengarkan jawabannya luar biasa. Jadi kalau tidak ada lingkungan yang mendukung, bikin lingkungan sendiri. Ngoten gini nggih. Nah, jadi bikin baru supaya jadi lingkungan baru. Baik, untuk sampai untuk selanjutnya pertanyaan untuk Sekedap Mbak Ida ke mute Mbak Ida. Ya, saya ulang nggih untuk yang udah pertanyaannya. Pertanyaannya ngeten ning, kan menurut info yang valid ya, Mas Nabi itu sudah puasa dari usia 3 tahun. Itu
konkretnya itu bagaimana kok bisa anak usia 3 tahun sudah berpuasa? Kita aja dulu ya, Bel, puasa tahu lah ya kita ya ditambah beras ya. Baru umur berapa puasa gitu ya kita secara gitu ya. Monggo Neng Uda niki gimana ceritanya? Cerita detailnya gimana supaya anak kok bisa-bisanya 3 tahun sudah puasa begitu, Neng? Pripun Nggih. Neng? Monggo Neng. Nggih, matur nuwun pertanyaannya. Sami kula nggih riyen nggih belum 5 tahun atau 6 tahun baru mulai juga nggih. Nggih, jadi napa sebenarnya napa pelatihan puasa mulai umur 3 itu tradisi di keluarga Malang, keluarga suami. Jadi di keluarga saya sendiri di Rembang pun mboten nonton. Jadi ya kalau anak sudah TK, sudah mau diajarin puasa baru baru dilatih. Nah, kalau ketika umur 3 tahun itu yang megang kendali ibunya dan abuyanya. Jadi anak itu ya manut-manut aja. Jadi nggak ada belum ada pertanyaan, "Kenapa aku harus puasa? Kenapa aku harus nggak boleh makan, nggak boleh minum?" Itu belum ada pertanyaan seperti itu. Hanya kita kasih tahu ini sekarang ini namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu, orang muslim diwajibkan puasa. Puasa itu nggak makan, nggak minum mulai dari subuh sampai maghrib. Kok lama gitu ya? Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana-sederhana. Jadi karena sudah jadi tradisi nggih, Mbak Fathia, Adik Nabila, di keluarga dan biasanya anak-anak itu karena keluarga suami itu keluarga besar, itu pantaran atau sebayaannya itu banyak. Jadi teman-teman yang bareng puasa itu ada, ngoten lho, sepupu-sepupu yo. Subuhnya itu masih ada. Jadi pertama itu yang memudahkan. Kemudian yang kedua, kita terus-menerus kasih tahu bahwa kalau adik mau puasa, jadi anak yang nanti dapat ganti dari Allah, jadi ya anak yang pinter. Tapi kalau nggak kuat, kalau pengen minum ya minum aja. Biasanya itu. Nah, kebetulan anak-anak itu kalau pengen minum ya kadang lihat saya diem aja ya. Jadi saya prinsipnya saya nggak menawari, minum ya, nggak menawari, enggak. Tapi kalau mereka memang sudah kondisinya sudah nggak memungkinkan, sudah drop atau bagaimana ya saya stop gitu. Jadi kebetulan anak tiganya anak saya itu ketika umur 3 tahun mereka semuanya mulai puasa dan nggak ada namanya beduk atau jam 10 itu nggak ada, langsung maghrib. Tapi ya semuanya ya tantangan berbeda-beda, Mbak Fathia. Jadi kondisi anak-anak juga berbeda-beda. Jadi untuk anak yang sulung, saya ingat sekali dia baru 1 minggu mulai puasa, ya dengan kadang-kadang minum, kadang-kadang ikut ngemil terus drop. Jadi dropnya itu sampai saya takutnya sampai dehidrasi karena diare dan lain-lain gitu. Jadi saya stop. Jadi yang anak Mbak Arab itu umur nggak lulus lah 3 tahun. Jadi sudah tahun berikutnya alhamdulillah lebih mudah. Jadi sebenarnya yang harus kuat memang ibunya. Ibunya harus kuat. Ibunya memang yang harus kuat. Nah, jadi kami berusaha bikin sesuatu kegiatan-kegiatan apalah ya. Kadang-kadang abuyanya itu ya ikut main-main gitu, main pakai tutup botol, kayak bowling-bowlingan kayak gitu itu. Jadi supaya anak-anak itu nggak cuman ya memang ada waktunya ngaji, ada waktunya sholat, ada waktunya yang lain, tapi ada waktunya juga untuk main supaya mereka tahu bahwa boleh kalau dalam puasa itu anak-anak tetap main itu boleh, asalkan tidak kemudian menimbulkan dia capek. Nah, yang jadi tantangan bagi saya itu kalau sudah asar itu sudah kritis nih. Nah, itu biasanya ayo jalan-jalan kita cari maghrib gitu, istilahnya cari maghrib bukan ngabuburit. Kita cari maghrib. Jadi kadang-kadang kami ajak ke keliling-keliling aja naik sepeda motor atau kadang-kadang sampai ke alun-alun lihat burung-burung dara kayak gitu-gitu itu. Ya alhamdulillah. Ya tentu tidak mudah, kalaupun mereka diam-diam minum gitu ya saya biarkan, karena memang itu kan belum kewajibannya, tapi terus-menerus saya kasih tahu bahwa nanti kalau sudah besar itu adik akan mudah puasanya. Bahkan si Nabi ini ketika umur berapa ya, dia 4 tahun atau 5 tahun, itu dia sempat sakit.
demam tinggi. Saya suruh mokel enggak mau, saya suruh mokel enggak mau. Puasa nanti kalau adik buka, kalau adik berarti adik harus bayar. Adik nggak mau kalau bayar puasa gitu. Tapi akhirnya saya bujuk-bujuk adik kalau sakit nggak apa-apa, kalau sakit itu nggak puasa nggak apa-apa. Jadi alhamdulillah, jadi sekarang usianya menjelang 9 ya sudah biasa. Kemarin sudah nanya, kapan ini puasa kurang berapa hari gitu nanya. Jadi alhamdulillah. Jadi memang kuncinya ada di ibu karena abuyanya seringkali tetap ngantor kan dia puasa. Jadi kuncinya di ibu. Bagaimana ibu ngasih banyak kegiatan yang kira-kira anak itu seneng tapi tidak membuat dia capek. Dan kalaupun diam-diam dia minum ya karena mungkin saking hausnya atau ya namanya anak nggih, kadang-kadang main kemana gitu haus tiba-tiba buka kulkas gitu aja minum, ya sudah biarkan, jangan di stop, jangan jangan gitu. Biarkan kemudian kasih tahu. Sebenarnya nggak boleh loh minum gitu. Oh gitu ya, besok nggak boleh lagi, besok nggak lagi. Jadi kenapa gitu oke. Jadi ya napa bertahap. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang kita pikirkan. Nah, sekarang anak-anak beberapa tahun terakhir ini kalau puasa itu ini Nabila request bikin-bikin gitu, padahal emaknya ini nggak bisa. Saya itu bukan seperti adik-adik saya yang di Rembang yang jago-jago bikin kue, saya itu nggak bisa ya, paling ya udah carikan resep yang mudah lah, Mah. Pokoknya biar Mama pokoknya kita bikin kue gitu, nanti dibuat buka gitu. Jadi itu termasuk ide dari anak-anak juga gitu. Jadi setiap puasa itu mereka pasti sudah merancang besok mau bikin ini, mau bikin itu, mau bikin ini gitu. Jadi dengan kita libatkan anak-anak itu mereka jadi senang. Oh, ternyata kalau di Ramadan itu Mama bikin-bikin yang enak-enak, nggak seperti ketika Ramadan. Jadi tambah semangat puasanya. Ngaten nggih, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Ning sharingnya. Ini ada pertanyaan lagi Ning Udoh. Ini untuk Ning Udoh dan Ning Nawal. Pertanyaan banyak sekali netizen. Baik yang ikut maupun yang nggak ikut ini. Pasti di dalam setiap pengasuhan itu apalagi di pesantren ya kita ada didikan tentang tirakat atau riyadhah. Pripun niki ning rahasianya tirakatnya panjenengan berdua ini? Dek Bella, saya dan Neng Bella ini berasa kayak gimana gitu. Nih barangkali ada sedikit yang bisa kita contoh meskipun nggak semua ini tirakatnya pripun gitu. Riyadhahnya pripun, tirakatnya pripun, doa-doa khusus bahkan tadi ada minta wiridan khususnya nopo. Ini jadi ajang minta ijazah ini. Monggo Ning. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo nih Dorian, monggo. Nggih. Aduh saya nggak bisa. Dulu itu saya pernah dikasih tahu didhawuhi sama kakak saya, kakak ipar ya, kakaknya suami. Sampean itu anaknya laki-laki semua. Tirakatnya kudu kencang gitu. Waduh ya apa nih gitu. Tirakatnya kudu kencang. Ya sebenarnya sama aja nggih laki-laki perempuan, tapi katanya bilangnya seperti itu beliau. Jadi tirakat nopo? Saya tanya gitu. Ya poso gitu kan. Waduh ya puasa. Akhirnya ya udah bismillah lah. Saya puasa katanya waktu itu diutus puasa hari lahir. Bukan weton ya, hari lahir. Jadi kalau hari lahirnya Senin, berarti setiap Senin. Nah kebetulan anak saya itu lahirnya berurutan. Yang nomor 2 itu Senin, yang Nabi itu Selasa, Naji itu Rebo. Dan saya tambahi Kemis gitulah. Ya pokoknya setiap seminggu 4 dino gitulah. Itu berjalan hanya setengah tahun kalau nggak salah. Saya terus sakit. Jadi katanya suami saya, ya lah terakat loh, anaknya yo pinter yo tapi mboke malah loro. Akhirnya ya nopo ini Sang? Ya udah saya aja. Awalnya terus kemudian suami yang terakat. Tapi ya itu ada saja, ada kemudian dia tugas kemana, gak iso kasih topo soma gitu. Akhirnya kemudian kita carilah jalan lain, Mbak Fatia, Mbak Nabila, cara lain gimana ya supaya bismillah lah kita, pokoknya anak-anak harus kita tirakat, timbang zaman saat ini niku harus gitu, nggak bisa itu harus tirakat. Akhirnya kita dapat masukan, kemudian juga nasihat bahwa setiap botonnya anak itu bikin selamatan. Jadi
Jadi sebulan sekali itu saya mengumpulkan orang gitu. Jadi tiga anak berarti 3 kali acara setiap bulan, itu bikin acara. Itu saya rutinkan, saya istiqomahkan. Jadi kadang-kadang kalau pas ya gitu, pas pas ada, ya berkatnya mewah, kalau pas nggak ada, ya berkatnya gitu. Pokoknya harus ada apa namanya acara gitu. Untuk yang Senin itu saya bikinkan ada apa namanya burdah. Jadi rutin setiap Senin Legi yang nomor 2 itu burdahan. Kemudian yang Nabi itu Selasa Pon. Selasa Pon itu ribaan apa selawatan. Kemudian yang Naji Rabu Pahing itu saya khataman. Jadi itu ya ada yang dengan mbak-mbak santri, ada yang dengan mas santri, kang santri, yang putra, ada juga dengan teman-temannya abuyanya, teman-temannya ayahnya. Jadi itu niatnya ya pertama apa namanya tolak balak nggih, sedekah, kemudian mengumpulkan orang, silaturahim, dan apa ya itu intinya mendoakan anak-anak itu karena kita ternyata nggak kuat tirakat sendiri. Tapi kalau kuat monggo loh, itu puasa itu bagus sebenarnya. Nabila masih menangi Mbah Bisri enggak ya, Mbah Bisri, Mbah Ma'rufah? Masih nggih? Enggak, mboten nggih, Mbah Bisri Putri, ning awal masih nggih? Saya masih nggih. Nggih, masih nggih. Itu kan beliau puasa terus itu nggih puasa nopo hari lahir putra-putrinya, cucu-cucunya gitu loh. Dan itu Masya Allah saya gimana ini? Saya nggak bisa niru. Jadi suami saya itu sampai begini, ya mudah-mudahan Mak, kayaknya anak-anak kita itu mungkin apa gampang diajak ngaji, diajak apa itu ya mungkin dari doa-doa mbah-mbahnya juga. Jadi ya kalau bisa, kalau kuat, ya monggo itu dilaksanakan. Jadi kalau adik-adik saya itu kalau tanya juga gitu, Mbak, tirakatnya apa sih, Mbak? Enggak iso aku poso, aku gak kuat aku. Ya kadang kalau ibu sakit kan terus rumah tangganya rumahnya katanya ibu nggak boleh sakit ya awal ya, nggak boleh sakit. Jadi ya karena ya wes lah kasih poso. Jadi puasanya puasa wajib sama puasa bayar aja. Kadang-kadang aja kalau Rajab atau apa Zulhijjah gitu anak-anak ngajak, ayo mau puasa temenin ya gitu, ikut puasa gitu aja. Jadi itu sih, jadi setiap wetonnya anak-anak itu saya kamuti. Ya saya berharap nopo dengan bantuan doa orang banyak, bukan saja dari kami, saya dan abuyanya, bantuan orang banyak, anak-anak nopo lebih baik lagi, itu harapan kami sih. Nah ini sementara yang pandemi ini karena kami nggak bisa mengundang teman-temannya abuyanya, ya sementara santri-santri saja, yang burdah juga santri-santri, yang khataman santri-santri, yang ribaan juga santri-santri yang ada di pondok. Jadi ini tirakatnya saya. Kalau nopo wiridan itu yang saya amalkan sekarang itu Fatihah setiap hari 100 kali. Jadi itu katanya suami sih boleh dicicil, boleh satu kali dudukan, tapi pokoknya jangan sampai lewat itu apa namanya Fatihah 100 kali. Niku mawon. Tiap anak 100 apa 100 untuk Dan semua? sehari 100 untuk anak semua. 101 anak kalau 4 kan sudah 400. Tapi suami saya itu ya kalau misalnya dia kan alumni Lirboyo nggih. Kalau sowan-sowan itu kalau dapat ijazah itu pasti diamalkan itu. Jadi tembok-tembok kami itu banyak itu Mbak Fatia apa namanya ijazah itu. Kalau baca ini semuanya amalkan. Jadi ya saran saya kalau pas sowan kemana gitu dapat ijazah ya itu saja lah yang diamalkan. Insya Allah itu lebih berkah daripada dari saya belum ya begini aja. Kayaknya saya dan Direktur Alala juga suka nih koleksi doang tapi nggak diamalkan. Ya, ini penyakit mak-mak suka koleksi entah resep entah amalan semuanya dikoleksi. Oke, matur nuwun, monggo ning awal. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Aduh, sami nih. Saya juga kalau misalnya tirakat suruh puasa udah angkat tangan dan waduh, paling untungnya itu apa namanya kalau di Sarang itu apa Abah Murah Sepuh itu mensupport kalau untuk orang saposo kok kayak gitu tuh mensupport sekali.
santri juga kalau puasa malah disuruh tidak puasa, sih penting sinau. Wiridan sinau gitu abah begitu. Jadi apa namanya, yang pertama itu masalah wirid itu saya kitabnya Syekh Ramadan Al-Buti itu yang ada Walidi itu, ini ayah saya itu menceritakan bahwa Syekh Ramadan Al-Buti itu kan ayahnya namanya Syekh Mula Ramadan Al-Buti itu ketika hari Selasa sama Jumat itu setiap itu duduk bersama-sama putranya itu membaca Hizib Nawawi begitu. Jadi Hizib Nawawi itu memang keistimewaannya itu untuk keilmuan ya gitu. Dan saya juga pernah didawi sama abah saya bahwa seperti keluarganya Bunyai Azah Kafabi, keluarga siapa namanya, Kiai Ahsin Saho. Itu ketika saya tanya kan, itu sangat luar biasa sekali, semua putra-putranya kok sangat sukses ya, maksudnya. Kemudian saya tanya, itu amalan Pak D itu apa ya? Terus amalannya itu Hizib Nawawi, katanya begitu. Jadi Hizib Nawawi nanti bisa di majmu itu Hizib Nawawi. Dan yang paling sering kalau saya sih ya mengamalkannya setiap kali sodako saya niatkan untuk anak saya, karena memang tafaulan dengan bagaimana ceritanya Imam Nawawi itu ketika beliau di tanah Nawa, karena memang beliau lahir di Nawa itu banyak sekali tanah di Nawa itu, kemudian beliau sampai tirakat, warok, sangat hati-hati terhadap makanan, terhadap apa yang dia makan, jangan sampai ada yang subhat sampai tidak mau makan di daerah Nawa karena terlalu banyak tanah wakafan di situ. Terus di antaranya lagi begitu, jadi setiap kali sodako diniatkan untuk anak, diniatkan untuk gurunya, ya, diniatkan kulo sodako niki sodako kangge guru kulo. Nah itu banyak sekali apa namanya, bukan hanya Imam Nawawi sih, banyak sekali yang ngendikan bahwa ketika kita berniat sodako untuk guru kita, insya Allah mendapatkan keberkahan ilmu gitu. Jadi, yang saat ini sih kan enggak, paling ya itu tadi, jadi sodako dan terus saya niati untuk anak dan untuk guru. Terus kemudian kedua selain wirid latif, Hizib Nawawi, dan terus kemudian selalu doanya ya Allah marzukna birrohum ya, wahfadhum wala tadurrohum ya, yang itu. Terus apa namanya itu, apa namanya, dan setelah banyak yang ngendikan masalah Fatihah itu, ada yang ngendikan 41 kali dan sebagainya, tapi kalau satu anak 41 kali ya sangat lumayan, kadang-kadang nggak kuber sudah ngantuk mau tidur. Baru satu anak 41 kali wis ngantuk terus ditinggal tidur. Jadi itu ya diantaranya kalau puasa wah dereng sakit. Gimana nuwun sangat. Mungkin Hizib Nawawi menikah. Masya Allah, ternyata memang semuanya butuh tirakat gini, dan kula kadose bisa niru dikit-dikit ya kali ini ya Bel, soalnya nggak ada puasanya, cocok kita. Ini kita apa, kalangan suka ngemil tapi pengen kurus. Saya dan Bella ini kayaknya ini. Ya, terus tinggal sedikit lagi, tapi masih ada pertanyaan yang kayaknya kalau nggak dijawab bisa bikin penasaran para peserta nih gini. Yaitu pertanyaan tentang tadi, Ning Nawal tadi kan berbagi soal gimana pentingnya buku buat apa namanya dalam pendidikan anak nggih tadi. Terus itu apa namanya, kadang kan ada ibu-ibu yang saya juga sering nemui gitu, Bu, apa namanya, ini anaknya nggak mau dibacakan buku atau gimana dong, ini tipsnya cara supaya anak ini seneng sama buku. Terus cara-caranya itu seperti apa supaya anak ini senang sama buku. Terus sama minta pendapatnya Ning Nawal nih soal hadirnya buku-buku dari Alala sendiri ya, dari Kisah Ulama Pendidik Bangsa sama Cahaya Ramadan. Ini menurut Ning Nawal pengalamannya panjenengan tentang buku-buku dari Alala ini gimana? Monggo nih.
Iya, Masya Allah, sangat luar biasa sekali ketika apalagi melihat karya pertama itu ya, yang menggambarkan bagaimana perjuangan tokoh NU ya, yang sangat sulit kita temukan ya ketika di toko-toko buku itu ala-ala terus dengan inovasinya dan sangat luar biasa menginspirasi. Itu betul-betul kita itu dengan adanya penerbitan buku ala-ala yang bagaimana menambah untuk literasi keluarga NU dan keluarga santri ke depannya ya. Jadi kita itu sangat sulit sekali ketika mengajarkan dan memberikan literasi hanya pada audio saja ya. Jadi butuh ada visualisasi, kemudian jadi salah satu yang merangsang kesenangan anak ya akan membaca itu dengan cara diawali dengan buku bergambar kalau menurut saya ya, diawali dengan buku bergambar. Sampai anak ini belum bisa membaca, juga kita awali yang buka tutup itu hanya ada gambar dan buka tutup kayak gitu ya. Itu buku-buku yang seperti itu juga seharusnya sudah harus dikenalkan. Kemudian ketika pengalaman menyenangkan dalam membaca ini terus kemudian dilakukan berulang-ulang, maka dia juga akan menjadi merasa membutuhkan aktivitas itu kembali gitu, membutuhkan aktivitas itu kembali. Terus di antaranya yang paling saya praktikkan nyata itu ketika misalnya satu contoh akhlak saja, kemudian kita sinkronkan dengan buku Nabi ya tentang akhlak Nabi begitu. Itu sangat antusias mereka. Jadi menurut saya bagaimana awal-awal itu dengan cara yang visualisasinya yang mereka suka, kemudian ketika sudah suka maka kebiasaan ini bisa menjadi salah satu kebutuhan bagi anak. Ala-ala cahaya Ramadan ini juga sangat luar biasa sekali. Gambarnya sangat menarik ya. Menarik, terus kemudian juga bahannya juga bagus. Ada hadiah-hadiah stiker juga sangat luar biasa ya. Di sini mungkin bisa jadi referensi untuk ibu-ibu yang masih punya balita 3 ke atas ya, 3 tahun ke atas. Jadi yang sangat luar biasa sekali yang kemarin mengenai pejuang-pejuang NU ya, bagaimana saat ini itu kita sangat membutuhkan teladan bagaimana secara histori ya, itu kisah ulama pendiri bangsa. Sangat luar biasa sekali. Itu ya saya sangat mudah mengenalkan ya anak-anak bagaimana Mbak Hasim, bagaimana terus kemudian mengenalkan NU. Jadi mereka juga butuh figur dan ini sangat terbantu dengan buku ini dan mungkin kedepannya next bisa buat lagi di kajian-kajian NU yang lainnya. Iya, sangat luar biasa ya. Mungkin bisa juga nanti dibuat nih beberapa teknik tirakat-tirakat para ulama-ulama NU dalam tadi membahas tirakat ya. Jadi ulama-ulama NU sampai menghasilkan generasi yang sangat luar biasa untuk saat ini. Jadi dari buku itu bisa menjadi satu potensi ya untuk memberikan harapan peranan NU ini untuk terus bergerak ya dan berkontribusi dalam kehidupan bangsa lewat generasi-generasi kita ini, generasi-generasi anak kita ini. Jadi tanpa kita memberikan cerita ya terhadap mereka, mungkin mereka nanti akan sulit untuk mengenal ya. Jadi mungkin itu sih sangat luar biasa sekali, apalagi ada banyak bonusnya juga. Sangat menarik ya, ada stikernya juga, nggih, matur nuwun sangat. Mungkin nanti juga bisa nih Ning Nabila bisa jadi ada buku Ramadan activity yang mereka bisa nulis-nulis sendiri, jadi semakin semangat untuk beribadah di bulan Ramadan.
Nggih, matur nuwun sanget mungkin niku. Nggih, wonten. Ya, terima kasih Ning Nawal untuk jawabannya. Ini masih ada pertanyaan untuk Ning Udo. Ning tesih nggih, tesih kersa nggih Ning. Ini ada satu pertanyaan nih. Biasanya anak-anak ya, itu kan lebih Punten Mbak Fatih. oke, sekedap. Nah, jadi untuk anak-anak itu kan biasanya lebih senang main nih daripada belajar. Kebanyakan anak-anak itu kan lebih senang. Tadi kalau nggak salah tadi saya dengar dari panjenengan tadi anak-anak tetap dikasih waktu buat main juga gitu ya. Gitu. Terus Nggih. belajar juga. Tapi kan kayaknya keinginan belajarnya itu sangat kuat sekali sampai Nggih. katakanlah anak-anak usia lain mungkin baru bisa baca Al-Qur'an, ini sudah bisa hafal Baca. alfiyah itu kan wow gitu ya, sungguh luar biasa gitu. Oke. Dan kegalauan mama bertambah ketika si emas ini apa namanya tinggalnya tidak serumah dengan orang tua padahal baru lulus TK. Ini ada mak-mak yang galau nih ceritanya. Ini mau mondokkan anak tapi baru lulus TK gitu. Gimana secara emosional perkembangannya gimana gitu? Tetap deket sama orang tua apa enggak atau gimana? Monggo nih pertanyaannya mungkin bisa dijawab. Nggih. Matur nuwun. Nggih, jadi saya cerita sedikit nggih mengenai awal mulanya Nabi mau ngaji, kemudian dia punya akun YouTube sampai ya. Jadi awalnya itu karena pandemi, sekolahnya kemudian online, dia banyak waktu luang. Jadi lihat kartun juga bosen, main dengan tetangga juga bosen apa gitu. Nah, suatu ketika dia itu bilang, adik bikinkan akun YouTube dong gitu. Untuk apa? Itu kayak anak-anak yang di YouTube itu kan pada unboxing mainan. Lah mainanmu apa? Mainanmu harganya 5.000-an gitu. Ya itu anak-anak pada unboxing. Jadi dia itu kadang-kadang ketika lihat kartun kemudian ada iklan gitu itu ada anak-anak yang punya akun channel itu kan ya bukan semuanya itu kebanyakan yang dilihat itu yang unboxing mainan-mainan gitu, dan saya kira itu manfaatnya kok cuma satu ya, bikin anak kepengen beli itu mainan gitu loh, nggak ada yang lain. Jadi ya terus terang abuyanya ya nggak mau kalau dibikinkan channel akun untuk gitu. Nah, ketika waktunya banyak kosong, tiba-tiba abuyanya tuh punya ide, gimana Dek kalau baca kitab? Baca kitab, adik kan belum bisa. Gitu. Nanti diajarin. Kemudian mulailah dikenalkan dengan kitab-kitab berbahasa Jawa, ditulis pegon, jadi bahasa Jawa tapi dalam huruf Arab, karya-karya dari Mbah Buyutnya, Kiai Haji Bisri Mustafa Al-Maghfurlah. Jadi di situ dia mulai latihan dulu. Nanti kalau adik mau ngaji, dia bikinkan channel YouTube. Ada yang subscriber? Ya ada, nanti yang subscriber. Nanti kalau subscribernya cuma sedikit kan adik nggak ada yang lihat adik ngaji. Ada nanti biar dipromokan nanti sama Mbah Kong, sama Budi, sama Budenya, Pak D-nya yang banyak follower itu nanti ikut promosi gitu. Jadi awalnya seperti itu. Jadi dia apa yang menjadi minatnya dia itu kami tampung, kemudian tapi kami istilahnya kasarnya dibelokkan ngeten nggih. Jadi dibelokkan dari di awalnya dia kepengen unboxing mainan itu ngaji, ayo ngaji. Terus alhamdulillah dia mulai belajar itu siiran-siiran berbahasa Jawa itu, kemudian berani di syuting, kemudian menjadi itu jadi banyak penggemarnya itu. Dan alhamdulillah keinginan kami supaya dia punya kegiatan yang baik dengan cara agak-agak main-main, jadi dia kami bebaskan untuk menjelaskan sesuai dengan apa kreativitasnya Nabi. Dia mau menjelaskan seperti apa. Kadang-kadang kemarin sempat dia pakai kostum Spider-Man juga waktu ngaji. Itu monggo terserah gitu, pokoknya ngaji gitu. Dan alhamdulillah saya yang kepengennya ada paling enggak ada manfaat khususnya untuk Nabi sendiri, umumnya untuk anak-anak mungkin ada yang mau ikutan ngaji, itu tercapai, sedikit banyak tercapai. Jadi ada beberapa isi dari kitabnya Mbah Buyutnya itu yang dia praktekkan sendiri, dipraktekkan sendiri, seperti ketika ada tamu itu bagaimana akhlaknya. Jadi boleh kita ikut menemui tamu kalau orang tua ada tamu, tapi jangan bikin malu, jangan bikin itu, dipraktekkan dia. Nah, dan terus seperti kalau dan
tidak boleh duduk berjejer dengan anak perempuan yang bukan mahramnya, itu dia, "Adik nggak mau di situ, itu bukan mahram." Gitu, itu dia praktekkan. "Loh kok adik tahu?" Nah itu di kitabnya Mbah Buyut gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi ketika dia berkeinginan untuk punya akun channel seperti anak-anak yang lain, itu kami wujudkan, tapi isinya harus seperti itu. Jadi berharap mudah-mudahan ini juga menggerakkan anak-anak lain untuk berbuat, ya nggak harus mengaji, tapi apalah mungkin membaca sholawat atau apa nggih, pokoknya membuat kegiatan-kegiatan yang baik, yang bermanfaat untuk khususnya untuk dia dan untuk kalau main-main ya sebenarnya seringnya itu sebelum pandemi itu saya biarkan dia main ke tangga-tangga, tapi sekarang ya karena pandemi ya nggak bisa, ya di rumah aja. Ya memang sekarang lebih banyak ngaji, kadang-kadang dia menggambar keluarganya, gambar kayak gitu. Jadi niku. Tapi kalau yang ini sementara ini ya, Nabi di rumah Mbak Fadliah. Dulu waktu dia masih mondok, setiap kali setiap kali ada perkembangan itu dilaporkan oleh ibu asuhnya ya kepada saya. Kadang saya nelpon langsung, dia malah nggak mau. "Ngapain sih mama nelpon adik lagi belajar?" gitu, kadang gitu. Pernah saya sambangi waktu ada acara diniyah, ada Maulid Nabi atau apa gitu nggih, saya sambangi ke sana, saya ikut Maulid Nabi. Itu dia malah, "Mama nggak pulang, Tama, kasihan lu sudah malam." Jadi saya merasa, loh anak ini ternyata sudah siap nggih, maksudnya jauh dari orang tuanya itu ternyata siap. Tapi ya karena sekarang pandemi ini ya dia masih sama kami karena sekolahnya juga online, jadi di sana daripada di sana waktunya banyak nganggur, ya sudah di rumah aja. Sekarang ngaji gitu. Jadi kalau ya nggak tahu nggih, saya anak ini kakak-kakaknya dulu ya pertama-tama juga, "Kau kapan disambangi, kapan?" Sering gitu kakak-kakaknya, tapi yang si Nabi ini malah mamahnya yang nggak kuat awal lagi. Jadi saya yakini bahwa ini juga ada pengaruh dari doa para sesepuh. Kemudian ketika setiap kali dulu sebelum pandemi saya sowan kemana itu mesti saya ajak, saya minta langsung dia untuk ikut minta pangestu, salim sama Pak Yai sama Bu Nyai nyuwun pangestu. Jadi dia langsung minta sendiri. Itu yang saya biasakan kepada Nabi kalau kemana-mana saya ajak. Jadi saya yakini itu termasuk ada efeknya sekali gitu ya, ada efeknya banget doa-doa dari para sesepuh itu bahwa kita itu nggak bisa sendiri dalam mendidik anak-anak, merawat anak-anak, membesarkan anak, tapi juga butuh doa-doa dari para sesepuh. Mungkin ngaten, hatur nuwun. Terima kasih Neng Udo atas jawabannya. Wah, ini sayangnya kita sudah di jam 11.29, Bu Direktur. Tadi aba-abanya mengingat para narasumber ini kesibukannya juga luar biasa, apalagi Neng Nawal selaku Ibu Wakil Gubernur pasti niki nggih. Nanti Nek Direktur di Wapri sama Sekpri lagi nanti kita timnya ikut-ikutan bingung. Nggak sesuai jadwal gitu. Sebenarnya kita masih mau panjang dan mau menampung semua pertanyaan dari peserta webinar parenting kita pada siang hari ini, tapi apa mau dikata karena timeline kita sudah harus segera di penghujung acara, yaitu di jam 11:30 timeline kita ini kita agak sedikit molor, tapi ya molor-molornya nggak sampai 5 menit ngoten nggih. Ini sungguh luar biasa, saya sebagai moderator mau menyimpulkan tidak berani karena saking daging semua ini ilmunya, sungguh sangat daging semua dan yang ketinggalan saya sarankan langsung cek di YouTube Nun Media, nanti bisa lihat dari awal sampai akhir, jangan lewatkan 1 menit pun karena sungguh semuanya itu isinya ilmunya daging semuanya. Dan ini request dari semua netizen yang sekarang ikut ya Bu Direktur, ini nggak boleh jadi webinar parenting yang pertama dan terakhir. Setelah ini harus ada lagi dan harus menghadirkan 2 narasumber ini lagi. Ini wajib hukumnya. Nggak pakai saya, nggak apa-apa moderatornya, saya nanti lihat dari rumah, tapi ya Allah, ini sungguh sangat seru pembicaraannya karena
apa nggih, saya sering ikut seminar parenting, tapi yang disampaikan oleh Ning Nawal dan Ning Udo ini benar-benar nggak mengada-ada. Karena memang nyatanya begitu. Jadi terasa banget energinya kalau yang disampaikan itu ya memang real kenyataannya seperti itu. Jadi wajib ada lagi, please Bu Direktur, please. Carane ngelobinya wis situ kita pasrah ngoten. Gitu nggih. Jadi, sedikit saja yang mau saya garis bawahi bahwasanya dalam, pendidikan anak itu baik Ning Nawal maupun Ning Udoh itu tadi nggih ada semuanya itu harus dimulai sedini mungkin dan selalu ada semacam kayak kesepakatan juga dari suami istri, ini anak mau dibawa kemana, kemudian sampai ada pembagian tirakat. Tirakat itu nggak harus satu macam, yang bisa kita lakukan itu dilakukan, dan para ibu, halo, jangan suka nempel-nempel koleksi ijazah, diamalkan yang penting ya. Yang temboknya penuh dengan doa-doa itu semuanya hayo coba dihitung yang sudah diamalkan yang mana ya. Supaya bisa jadi seperti putra-putri Ning Nawal dan Ning Udo ini sebuah proses panjang yang luar biasa yang kita harus benar-benar sediakan lingkungan juga yang bagus. Dan Alala ini mengisi di situ nggih ya, promo lagi ya. Alala itu mengisi di situ. Jadi membantu para ibu-ibu dan para bapak tentunya semua orang tua yang pingin memang terbantu dalam proses membangun karakter anak, membangun rasa cinta anak terhadap ilmu dan ibadah. Di samping dengan tadi itu semua prinsip-prinsip pengasuhan dan juga riadohnya, perlu sekali ada buku pendampingan. Nah, ini disinilah Alala hadir untuk kita semuanya. Dan kita doakan semoga Alala nanti ke depan produknya semakin bagus, berkualitas semuanya, dan tetap bisa menjangkau semua umat manusia. Untuk harganya ya Bu Direktur ting 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 ting. Gitu nggih. Tadi luar biasa sekali untuk Ning Nawal yang sudah menyediakan waktunya untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun Ning. Pun sangat. Ampun Udah kapok. Ning Nawal matur nuwun sangat. Tingapunten nggih kula ngrepoti. Boten sami-sami Ning Nabila, kula nggih matur nuwun sanget ngapunten. Nggih, untuk yang udah juga matur sembah nuwun Ning sharing-nya, betapa leganya saya mendengar tirakatnya bukan puasa. Apakah ada yang sama? Cung angkat tangan. Ada pendukung ya, ada pendukungnya. Matur nuwun, udah matur nuwun sangat. Apa namanya, semuanya terasa sangat seru, matur sembah nuwun sekali lagi ilmunya. Kami mohon kami mohon maaf jika selama dalam membawakan acara ini dari awal hingga akhir ada banyak kekurangan, entah itu dalam penyampaian atau saya masih sering hahaha gitu ya. Ini karena saya dan Dek Bella ini sudah lama sekali tidak bertemu gitu. Jadi berasa seperti ini dan alhamdulillah Ning Nawal dan Ning Uda selaku narasumber ini hangat sekali gitu. Apa ya, energinya meskipun nggak ketemu terasa seperti kita kayak ketemu gitu. Padahal nanti soal Ning Nawal, mungkin Ning Nawal sudah lupa. Sudah lama sekali gitu. Nanti kapan-kapan harus meet up, semoga pandemi. Iki badhe foto bersama. Oh iya, Oh nggih, enggak. monggo kameranya dihidupkan semua. Yang bagian moto Mbak Bisa. Hanim. kita. Boleh cari cahaya yang terang supaya terlihat glowing. Tante Hanim dihitung. Ya, dalam sungkem rumiyin kalian guru dalem nang unduh kalian begini Nawal. Selama ini tadi selama mungkin mau Tante Hanim. Dibalik layar. Tugasnya mengadmin dan memoto. Oh ya. Mas Nabi sudah siap nggih? Nabi. Oke, dalam hitungan ketiga nggih, setunggal kalih 3. Oke, sekedap dipun tahan rumiyin. Kula foto sepindah malih. Karena di sini pesertanya ada banyak. Jadi untuk yang kedua, kula foto nggih setunggal kalih 3. Ya, matur suwun sangat. Kurang deh rasanya. Ini saya mau mengucapkan penutupan berasa masih kepingin sampai besok pagi. Jadi curhat sama Bu Direktur 1,5 jam ini apa tak kurang yo.
Tapi yang mengingat beliau berdua ini ya mau hadir saja sudah luar biasa. Alhamdulillah mau berbagi dengan kita pada pagi sampai siang hari ini sudah merupakan kehormatan bagi kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Ning Nawal dan Ning Uzo. Setidaknya Sampun kula catet nih, kula ya, udah kita catet. sudah banyak banget. Salah ya, syukur. Nah kan lagi-lagi catatan jangan cuma catatan ya, ini dilakukan. Nah ini semoga kita bisa amalkan semua. Sekali lagi kami ucapkan matur sembah nuwun untuk dua narasumber kita. Kami tidak bisa membalas apa-apa selain melafatkan, melantunkan doa untuk panjenengan berdua sekeluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga apa yang dicita-citakan yang Nawal sekeluarga, yang udah sekeluarga juga semua yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama mendekati bulan Ramadan. Semoga kita semuanya digiatkan untuk bisa ibadah dan dimampukan untuk bisa menyelesaikan semua rangkaian ibadah, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa meet up keluarga besar ala Alas Indonesia Raya, Bu Direktur ya. Amin. Amin. Kalian tunggal malih jangan lupa kalau kita masih ada 3 kelas lain. Oh iya, masih ada 3 kelas lain di setiap hari Sabtu ya. Aduh ya, di setiap hari Sabtu nanti ada kelas komik, kemudian yang Sabtu selanjutnya nanti ada kelas dongeng, dan yang terakhir nanti ada kelas apa ya? Lupa saya. Prabalik. Ya, yang pastinya kalau ala-ala bikin acara narasumbernya bukan kaleng-kaleng nggih. Jadi untuk panjenengan semua yang hari ini hadir, usahakan 3 Sabtu ke depan tetap hadir. Kalau bisa bawa rombongan 1 RT, 1 RW, 1 desa kalau bisa. Linknya nanti disebar ya Bu Direktur ya. Gitu ya. Dan tak lupa kami informasikan acara ini diselenggarakan oleh penerbit Semesta Kreatif Alala yang sudah mengeluarkan 2 buku yang tadi juga sudah diakui oleh Ning Nawal sebagai buku yang sangat membantu. Ada KUPB, Kisah Ulama Pendiri Bangsa, yang kalau nggak salah dipesan ribuan ya, berapa ribu ya benar itu lupa saya. Pokoknya ribuan, banyak banget. Ini juga sama. Ini pre-ordernya cuma sebentar dan menjelang penutupan sama para agen sampai saking meledaknya ini, di luar ekspektasi para agen ini sampai bertanya-tanya siapa yang masih punya stok gitu, termasuk karena saya juga termasuk agennya. Jadi semoga ke depan ala-ala bisa semakin meluaskan manfaatnya, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan ilmu dan ibadah yang diadakan oleh ala-ala juga. Demikian dari kami, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Jika ada kebaikan, marilah kita semua amalkan. Jika ada yang tidak baik, marilah kita semua lupakan dan kita buang, dan kita sama-sama semuanya saling mendoakan meskipun jauh di mata, dekat di doa ya itu. Ya, seperti itu. Ngoten nggih, ini Ning Nawal kami mau tutup nggih Ning Udo. Kami mau ngapunten, semua buat keluarga, Ning Udo juga demikian. Bu Direktur juga, Bu, kita kapan-kapan ketemu ya Bu Direktur. Amin, janji amin. Ya Allah, kita harus sowan Bu Direktur. Agen ala-ala semua disowankan dong Bu Direktur. Monggo Minara. Bu Direktur, ayo belum ya dereng nanti sowan. Iya, ngetrip bareng Bu Direktur. Monggo caket oke. Kita akhiri acara kita pada siang hari ini, webinar parenting oleh Alala. Kita akhiri dengan membaca Al-Fatihah. Semoga acara ini dari awal hingga akhir termasuk acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada kesempatan, ayolah ala-ala bikin webinar parenting lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Matur nuwun. Ning Nawal, Ning Udo, Ning Bella, Mbak Hani.
semua peserta. Semua rencana-rencana yang sampun rawuh. Oke, pamit dulu ya. Nuwun sangat Mbak Ida, luar biasa. Ya, Mbak Ida matur suwun jos. Matur nuwun sedanten Anawal. assalamualaikum. Matur nuwun kita, Mbak Ati, Mbak Usma, Karya Ibu Inaya, Mbak Warda, Mbak Siti Rofian, sedaya agen-agen, sedaya pembaca. Matur nuwun ing Bella. Sukses sangat iki acaranya. Mbak Nisa, Mbak Jazil, Mbak Ulfa, Mbak Tumpun, Sami-sami. Gimana ini Bu Direktur nih di lift aja. Kita tunggu teman-teman untuk lift mawon ya. Ya, monggo. Kita mau meeting pos acara. Terus Waalaikumsalam. Assalamualaikum derek pamit ing Bella. Oke, matur nuwun. Oke, Jambi pamit. Assalamualaikum. Matur nuwun. Mau di close nggak apa-apa Tante? Mau di close aja. Kita ketemu di grup. Oke, siap. Matur nuwun nggih. Salam.